Halo Sobat Pustaka, saya Indrawan Gambiro, pustakawan di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Selamat datang di Monolog Kebangsaan. Tema kali ini kita akan membicarakan Soekarno dan Tan Malaka. Mereka adalah dua sosok pejuang kemerdekaan yang melampaui zamannya. Soekarno adalah seseorang yang dilahirkan pada tahun 1901 di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Memiliki nama kecil Kusno Sosro Diharjo. Beliau berganti nama menjadi Soekarno pada umur 11 tahun melalui upacara adat. Kata Soekarno sendiri berasal dari tokoh pewayangan yaitu Adipati Karno, sedangkan kata Su yang secara harfiah berarti pahlawan yang baik. Beliau mempunyai gelar kebangsawanan Jawa, yaitu Raden, yang didapat dari garis keturunan sang ayah. Sedangkan Tan Malaka adalah seorang yang lahir 4 tahun lebih dulu dari Soekarno. Beliau dilahirkan pada tahun 1897 di Padang Gandan, Sumatera Barat. Memiliki nama kecil yaitu Ibrahim, yang kemudian pada usia 16 tahun melalui upacara adat juga Ibrahim diberi gelar Datuk Tan Malaka, gelar kebangsawanan yang didapat dari garis keturunan sang ibu yang memiliki arti pemimpin atau orang yang dituakan. Karena itulah kemudian ia terkenal dengan nama Tan Malaka. Soekarno menghabiskan seluruh pendidikannya di Jawa. Dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ia tempuh di Hindia Belanda. Tidak pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Walaupun tidak pernah belajar di luar negeri, Soekarno tetap mendapatkan pendidikan ala barat. Beliau menempuh pendidikan di ILS, HBS, dan THS, yaitu sekolah-sekolah yang berkurikulum barat dan berbahasa asing yang dikhususkan bagi penduduk Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Akses memasuki sekolah Eropa ini tidak lain karena usaha ayahnya yang berprofesi menjadi guru sehingga ia mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Eropa. Selain itu adalah karena kecerdasannya juga. Bagaimana dengan Tan Malaka? Tan Malaka termasuk dari sedikit orang yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri, tepatnya di negeri Belanda. Setelah beliau menempuh pendidikan guru atau pendidikan Quake School di Bukit Tinggi, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya di Quake School di Belanda. Hal ini tidak lepas dari supporting K.H. Horensma, salah satu direktur di Quake School Bukit Tinggi, dan dukungan finansial dari Engku Funds, sebuah yayasan yang terdiri dari para engku-engku di Suliki untuk mendukung biaya sekolah Tan Malaka. Biaya sekolah Tan Malaka di Belanda sebesar Rp50 setiap bulannya, dan biaya itu terhitung sebagai hutang dan Tan Malaka harus melunasinya sekembalinya ke tanah air. Baik Soekarno maupun Tan Malaka adalah sosok-sosok yang sangat mengemari buku. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku dan kemudian mendiskusikannya. Buku dengan topik mengenai revolusi Prancis, perjuangan kelas, perang kemerdekaan Amerika, serta ideologi-ideologi yang berkembang saat itu seperti nasionalisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme, semua dilahap oleh mereka. Hanya saja Tan Malaka lebih mengagumi karya-karya dari Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman. Sampai-sampai ia berkeinginan untuk bergabung dengan tentara Jerman yang menurutnya pada waktu itu luar biasa. Hanya saja tentara Jerman tidak menerima tentara asing.
Selain senang membaca, mereka adalah sosok-sosok yang produktif dalam penulisan. Sudah tidak terhitung jumlah tulisan-tulisan mereka. Tulisan-tulisan mereka banyak membahas tentang kondisi kapitalisme dan penjajahan yang terjadi di negerinya. Semangat untuk perjuangan pembebasan atas kebodohan dan kemiskinan rakyatnya atas penjajahan Belanda. Narde Republik adalah sepenggal contoh betapa sangat visionernya Tan Malaka pada waktu itu yang mencita-citakan pembentukan negara republik bagi bangsanya. Juga Madilog yang mengajak rakyat Indonesia untuk meninggalkan logika-logika mistika agar dapat mencapai kemerdekaannya, di mana logika mistika masih melingkupi sebagian besar rakyat waktu itu. Sedangkan Soekarno sejak mudanya juga aktif menulis di surat kabar utusan Hindia Belanda, Suluk Indonesia Muda, dan Pikiran Rakyat. Ia juga menulis melalui pleidoinya yang terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Soekarno juga mengajak kepada rakyat Indonesia bagaimana cara agar Indonesia merdeka melalui tulisannya Mencapai Indonesia Merdeka. Mereka adalah sosok-sosok yang literate dengan menuangkan ide-ide dan pemikirannya melalui tulisan-tulisan mereka. Soekarno dan Tan Malaka adalah sosok-sosok yang peduli dengan kondisi bangsanya yang terjajah. Mereka melakukan perlawanan melalui organisasi pergerakan. Bagi Soekarno, terjun dalam organisasi pergerakan dimulai sejak ia masih muda. Di HBS, contohnya, ia bergabung dengan study club dan sering berdebat. Kemudian, ia juga bergabung dengan Trikoro Darmo dan Jong Java. Sedangkan ketika di THS, mendirikan Al-Jemini Study Club dan bermuara nanti pada pendirian partai, yaitu PNI. Sedangkan bagi Tan Malaka, organisasi juga bukanlah hal yang asing dalam kehidupannya. Ia mulai bergabung dengan Indische Vereniging ketika ia bersekolah di Belanda. Kemudian bergabung dengan PKI dan sempat menjadi salah satu ketuanya, dan terakhir ia mendirikan Partai Murba. Jangan lupa juga bahwa kepedulian Tan Malaka salah satunya adalah dengan mendirikan sekolah rakyat atau SI School waktu itu di Semarang. Pendirian ini adalah bentuk nyata dari keinginannya untuk memberdayakan rakyat yang miskin dan bodoh di negaranya. Tan Malaka sebagian hidupnya dihabiskan di luar negeri, berjuang dalam pengasingannya, sehingga pergerakan dan perjuangannya tidak dapat membumi di masyarakat Indonesia dan tidak sempat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan ketika ia sudah kembali ke Indonesia pada masa Jepang, banyak dari pejuang-pejuang yang tidak mengenalnya. Pada waktu itu, ia memakai nama samaran Ilyas Hussein. Sebaliknya, bagi Soekarno, selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia selalu di dalam negeri, berdekatan dengan rakyatnya dan membangun kesadaran masyarakatnya dengan langsung terjun dan merangkul mereka. Selalu menyerukan persatuan dalam pergerakannya. Beliau tidak pernah lepas menggelorakan persatuan kepada rakyatnya. Seperti menyuarakan pemakaian bahasa Melayu ketika masih di Jong Java, menghapus gelar radennya, dan menyerukan pemakaian sebutan yang merakyat, yaitu Bung. Serta ia juga membuat identitas persatuan, yaitu pemakaian peci. Demikianlah Sobat Pustaka, perjuangan daripada Soekarno dan Tan Malaka, sosok-sosok yang melampaui zamannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di monolog kebangsaan selanjutnya.